Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan juga Galilea Community of Christ, bahkan seluruh pendukung channel Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini sahabat Galilea tayangan secara spesial karena hari ini berkenaan dengan peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya. Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ada di hari ini, kami juga boleh memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Itu sebabnya kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Sehingga hari ini bukan hanya sekedar memperingati, tapi kami bisa memaknai kenaikan Yesus ke surga untuk kami dapat merefleksikan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan datang kembali. Terima kasih, berkati kami semua dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Urapi dan juga buka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa yang mendengar diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini adalah hari peringatan Tuhan Yesus naik ke surga. Dan saya mau katakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan sekedar Dia kembali ke tempat asalnya, namun memiliki arti penting. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang makna di balik kenaikannya ke surga. Kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 dikatakan begini. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Nah, seringkali orang Kristen kurang memperhatikan dan mempelajari arti kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kebanyakan hanya berkutat pada penebusan dosa yang dilakukan melalui kematiannya, kebangkitannya. Padahal baik kelahiran, kematian, kebangkitan maupun kenaikannya ke surga sama-sama memiliki makna yang penting dan perlu kita pelajari. Tuhan Yesus naik ke surga bukan sekedar pulang ke rumahnya di surga, Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari seputar kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini. Ayat tadi yang kita baca di Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 mencatat bahwa kenaikan Yesus itu disaksikan oleh murid-muridnya. Pertanyaannya adalah, mengapa demikian? Mengapa harus disaksikan oleh murid-muridnya? Jawabannya, karena Tuhan Yesus tahu bahwa kenaikannya itu memiliki makna yang penting. Dan Tuhan tahu setan memakai orang-orang untuk mengaburkan,
memalsukan dan menutup-nutupi fakta kenaikan Tuhan Yesus ini. Karena itu, Tuhan Yesus membawa para saksi bahwa Dia benar-benar naik ke surga. Dipertegas dengan pernyataan dari Lukas yang juga sebagai penulis kisah para rasul ini, bahwa awan menutupinya dari pandangan mereka. Berarti hal ini bukan halusinasi, Bapak Ibu, tetapi sungguh-sungguh nyata. Amin. Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 51 mengatakan begini. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi perhatikan bahwa penulis Lukas melengkapi kisah para rasul 1 ayat 9, karena kisah rasul ini juga ditulis oleh Lukas. Jadi di kisah rasul pasal 1 ayat 9, dengan menuliskan bahwa tujuan Yesus adalah kembali ke surga. Jadi tujuannya kembali ke surga. Dia pergi ke surga. Hal ini menunjukkan bahwa Dia adalah benar-benar anak Allah yang berasal dari surga. Nubuat para nabi tentang Yesus telah digenapi. Dia lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Nah, sebagai orang beriman, kita memiliki keyakinan dan tentu saja kita menunggu kegenapan Dia akan turun kembali menjemput saudara dan saya, kita semua yang percaya, untuk tinggal bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Saudara, kita acap kali bertanya-tanya, Yesus sudah mati menebus dosaku, sudah bangkit dalam kemenangan, lalu mengapa Dia tidak terus tinggal di dalam dunia ini saja? Jadi kalau kita sedang sakit atau membutuhkan sesuatu, kita hanya perlu meminta kesembuhan, meminta berkat. Seringkali kita mungkin ada dalam hati seperti itu, saya nggak tahu ya. Mungkin sebagian orang berpikir seperti itu. Nah, saudara, ternyata Tuhan Yesus sudah meninggalkan berkat bagi kita sebelum Dia naik ke surga. Dia sudah meninggalkan berkat yang kita butuhkan. Dia telah meninggalkan berkat bagi kita, para pengikutnya, atau boleh disebut murid-muridnya, sebelum Dia naik ke surga. Kita lihat di Yohanes ya, pasalnya yang ke-16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi faktanya, hidup kita sebagai orang Kristen masih diliputi berbagai persoalan. Lalu kita bertanya dalam hati, di manakah berkat yang telah dijanjikan Tuhan Yesus bagi kita? Saudara, saya mau katakan begini, orang Kristen atau bukan Kristen sama-sama mengalami berbagai problema. Itu tidak dapat disangkal atau ditolak. Tuhan Yesus sendiri secara gamblang menjelaskan dengan pernyataan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Yohanes 16 ayat 33 itu.
atau dapat kita terjemahkan sebagai problema. Bedanya, kita sebagai anak Tuhan menerima janji berkat damai sejahtera. Kekhawatiran tentang segala hal merupakan bukti damai sejahtera merupakan barang langka. Berkat damai sejahtera yang telah dijanjikannya sebelum dia naik ke surga, ini akan dapat kita nikmati dengan kondisi di dalam aku, kata Yesus. Jadi di dalam Yesus. Damai sejahtera ini bukan membuat kita terlepas dari kesulitan, Bapak Ibu, tetapi memampukan saudara dan saya menghadapi dan mengalahkan kesulitan itu. Amin. Berarti kalau kita tidak mau dijajah problema, kita harus hidup di dalam Yesus. Bukan hidup dalam keduniawian. Jadi pilihannya ada di tangan Bapak Ibu semuanya. Menikmati berkat damai sejahtera sehingga kita mampu menghadapi kesulitan, ataukah kita mengandalkan keduniawian, yakni kekayaan, kekuasaan, dan segala kemampuan yang kita miliki. Damai sejahtera itu kita peroleh karena Yesus telah mengalahkan dunia. Amin. Bila kita tinggal di dalam Yesus dan tidak tinggal di dalam keduniawian, kita pun dapat mengalahkan dunia dengan berbagai masalahnya. Amin. Kemenangan ini juga dialami oleh siapa saja. Ya. Setiap kita yang mau percaya kepada Dia. Dan juga dialami oleh anak saya Ribka Amelia yang harus menjalani operasi tumor, bahkan sampai 2 kali dioperasi. Sebagai hamba Tuhan, kami tidak luput dari masalah. Namun damai sejahtera Allah yang diturunkan kepada anak saya mampu mengatasi masalah kesehatan yang dialaminya. Amin. Ibrani pasal 9 di ayat 22, 23 dan 24 dikatakan begini. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ayat 23. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah. Guna apa? Kepentingan kita. Amin. Untuk kepentingan saudara dan saya. Jadi di dalam Ibrani pasal 9 22 sampai 24 tercantum secara ringkas namun lengkap tentang misi Tuhan Yesus turun ke dalam dunia dan kemudian kembali ke surga. Ayat 22 menjelaskan mengenai misi penyelamatan Yesus Kristus, domba Paskah yang tersembelih bagi kita. Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi justru untuk menggenapinya. Dia mati menebus kuasa dosa kita dan kemudian bangkit dalam kemenangan.
Lalu pertanyaannya, misi apa yang dilakukan Yesus saat dia naik ke surga? Bapak Ibu sahabat Galilea dan seluruh jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bahkan seluruh subscriber Galilea Network yang disayangi Tuhan Yesus. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah Bapa menjatuhkan hukuman. Sebab Allah telah berfirman di Kejadian pasal 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Perhatikan, yang menjatuhkan hukuman adalah Allah Bapa. Dan yang menebus dosa kita adalah Yesus Kristus melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Ayat 24 Ibrani pasal 9 itu menjelaskan bahwa Yesus membawa darahnya bukan ke kemah tabernakel buatan manusia di padang gurun atau ke bait Allah, sebab Allah Bapa berada di surga. Karena itu dia pergi ke surga untuk menyerahkan darahnya sendiri kepada Allah sebagai pembayaran yang sah atas dosa umat manusia. Jadi saat kembali ke surga 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus menghadap Bapa di surga untuk menuntaskan misi penting penyelamatan manusia. Dengan demikian, setan sama sekali tidak dapat berkutik lagi karena Bapa yang menjatuhkan hukuman telah menerima pembayaran. Amin. Yohanes pasal 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah satu, adalah Allah, pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga dan Roh Kudus turun? Mengapa tidak Tuhan Yesus saja tetap berdiam di dunia ini? Saudara, dikatakan bahwa Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain memiliki arti Yesus dan Roh Kudus adalah setara, tetapi memiliki tugas yang berbeda. Yesus turun ke dunia karena yang memerlukan penebusan dosa adalah manusia. Maka Yesus turun ke dunia dalam rupa manusia. Setelah Yesus menunaikan tugas menebus dosa kita, maka Roh Kudus yang menggantikan posisi Yesus dengan berdiam di dalam hati kita agar kita dapat memelihara keselamatan sampai Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Untuk apa? Menjemput saudara dan saya. Amin. Roh Kudus turun ke atas kita dan tinggal di dalam hati setiap orang yang beriman. Amin. Hal ini tidak memungkinkan dilakukan oleh Yesus yang turun dalam rupa manusia. Iya kan? Dengan wujud Yesus yang turun dalam rupa manusia, Dia tidak mungkin berada di beberapa tempat sekaligus. Sedangkan Roh Kudus dapat berdiam di dalam hati setiap orang beriman pada waktu yang bersamaan, sebab Dia adalah Roh.
Jadi kata seorang sebagai kata ganti Roh Kudus ini berarti Roh Kudus adalah pribadi. Demikian pula dengan Yesus. Jika Yesus selama berada di dunia ini berkomunikasi, mendoakan, kemudian juga menguatkan murid-muridnya, demikian pula halnya dengan Roh Kudus. Yohanes pasal 3 ya, ayat 13 dikatakan begini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga melainkan selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ayat ini menunjuk bahwa Yesus yang telah naik ke surga berarti Yesus berasal dari surga, adalah Allah sendiri. Karena itu walaupun nih ada buku Da Vinci Code mencoba mengaburkan bahwa Yesus adalah manusia, bahkan dihujat dengan hal-hal yang tidak senonoh untuk mengacaukan iman orang Kristen, tapi orang Kristen tidak akan terpengaruh. Memang Bapak Ibu, sejak kebangkitan Yesus, lawan-lawan Yesus telah berusaha mengelabui orang percaya dengan meniupkan kabar bohong bahwa Yesus tidak bangkit. Tetapi Alkitab dengan teliti mencatat bahwa kebangkitannya itu disaksikan oleh serdadu-serdadu yang menjaga kubur Yesus. Merekalah yang disuap untuk mengabarkan kebohongan yang tidak masuk akal. Tidak ada seorang pun yang dapat naik ke surga selain Yesus yang berasal dari surga. Jika demikian, pertanyaannya adalah, dapatkah kita sebagai orang beriman berdiam di dalam surga? Saudara, setelah kenaikannya ke surga, Roh Kudus yang diutus Bapa berdiam di dalam diri kita masing-masing. Roh Kudus yang berasal dari surga ini akan membawa kita pergi ke surga. Amin. Jika Roh Kudus tetap tinggal di dalam kita. Karena Yesus katakan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kita akan sampai di surga dan pasti kita akan berdiam juga di surga bersama Yesus satu saat nanti. Memang saat ini kita belum tinggal di surga bersama Dia. Namun kita telah menerima pembayaran di muka berupa apa? Damai sejahtera. Amin. Itu adalah surga kecil. Sebab orang di dunia yang memiliki segala-galanya dalam dunia ini tidak dapat menikmati atau memiliki damai sejahtera yang disediakan Yesus bagi orang yang beriman. Yohanes 14 ya, ayatnya yang ke-6, ya kan? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan cara yang sederhana, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Dia adalah jalan menuju kepada Bapa. Bapa itu di mana? Di surga. Dia mengajarkan Bapa kami yang di surga. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Dia adalah jalan menuju kepada Bapa, artinya menuju ke surga. Dan tanpa melalui Yesus tidak ada yang dapat mencapai surga. Jika Yesus tidak kembali ke surga, kita tidak akan dapat masuk ke surga. Sebab kita perlu
penuntun agar kita tidak nyasar dalam perjalanan kita menuju surga. Yesus mampu menuntun kita ke surga. Karena dia yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi untuk menuju ke surga, kita meminta tuntunan Yesus. Mengapa kita tidak menerapkan hal yang sama dengan meminta tuntunannya di dalam menjalani kehidupan di dunia ini? Iya kan? Buat saya tidak mudah menjalani kehidupan sebagai seorang Kristen. Iya kan? Menjalani kehidupan seorang Kristen yang orang bilang murtadin. Saudara sudah dengar kesaksian saya, ya, tidak mudah, iya. Kenapa? Ruang gerak kita dibatasi, iya. Mereka tinggal mencari-cari kesalahan kita. Tapi kalau yang namanya mu'alaf, seenaknya dia bicara, seolah-olah dia mengetahui semuanya, surga dan bumi. Haleluya. Mereka menjelek-jelekan, ya, menghina Tuhan Yesus. Ya, orang Kristen diam saja. Kenapa? Karena kami tidak diajarkan untuk membenci. Kami diajarkan mengasihi. Kami diajarkan hanya berdoa. Seperti saya dulu. Saya suka hina iman teman saya yang Kristen itu. Dan dia hanya berdoa. Dan saudara, doanya dijawab Tuhan. Saya menemukan kebenaran. Saya diproses oleh Tuhan. Dipenjara, dianiaya, apalagi soal ekonomi. Sampai hari ini berjuang. Orang pikir kalau jadi Kristen, wah itu karena dikasih duit. Ya, saya bilang saya jadi Kristen karena supermi. Iya kan? Supermi itu bagi saya surga permanen milik Eke. Yang lain nggak tahu deh. Haleluya. Pokoknya surga permanen milik Eke. Haleluya. Menjalani kehidupan sebagai seorang murtadin itu gak gampang. Iya saudara. Namun semuanya dapat berjalan dengan baik. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak terlalu cepat. Iya kan? Pertolongan Tuhan pokoknya tepat pada waktunya. Dan kita selalu berada selangkah di muka lawan-lawan kita. Amin. Saya hidup pas-pasan. Itu lebih bagus. Pas butuh, pas ada. Iya toh? Iya. Pas-pasan, pas butuh, pas ada. Jadi kalau ada kebutuhan, kita berseru, kita berdoa. Ya kan? Dan Tuhan adakan. Dan kadang-kadang zaman dulu ya kita banyak puasa. Puasa bukan karena tuntutan iman, tetapi karena keadaan. Haleluya. Nah saudaraku yang kekasih, semua bisa teratasi. Nah, karena itu Tuhan Yesus telah berjanji dia memberikan kita damai sejahtera. Walaupun banyak masalah, walaupun banyak tantangan, kesulitan, tapi ada damai sejahtera, sukacita. Yohanes 14 ayat 3 dia berkata begini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, luar biasa. Dia menyediakan tempat di surga untuk saudara dan saya. Amin. Haleluya. Nah,
Kalau dia menyediakan tempat di surga, jangan kita bayangkan, artikan seperti membangun rumah di dalam dunia. Yesus menyediakan tempat, ini artinya dia memberikan garansi bahwa dia yang berasal dari surga akan menuntun kita ke surga. Tapi dengan catatan penting, jika Roh Kudus ada di dalam hati kita. Menyediakan tempat itu berarti kita bukan tinggal sebagai pengungsi, tetapi memiliki tempat tinggal yang tetap secara permanen di surga. Makanya saya katakan supermi surga permanen milik Eke. Yang lain nggak tahu deh. Jadi dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya, berarti kita akan tinggal selama-lamanya, bukan mengungsi. Kita kembali ke sana. Garansi ini tidak dapat kita temukan dimanapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Berkat dari Yesus ini ibarat paket lengkap, Bapak Ibu. Di dalam dunia yang penuh kesulitan atau aniaya ini, berkat damai sejahtera telah disediakan, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, sehingga kita mampu mengalahkan dunia. Sedangkan jaminan keselamatan melalui kurban Kristus yang telah lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga telah digenapi. Janji Tuhan Yesus yang akan kembali menjemput kita juga pasti akan digenapi. Karena itu di Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11 dikatakan begini. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, ayat 11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi sesudah Tuhan Yesus hilang dari pandangan mata murid-muridnya yang menyaksikan dia naik ke surga, tiba-tiba dua orang malaikat bertanya, mengapa mereka melihat ke langit? Perkataan malaikat itu mencela murid-murid Tuhan yang terus menatap ke langit. Perbuatan mereka itu tidak ada gunanya. Mereka perlu bahkan harus menyaksikan Yesus naik ke surga. Namun setelah Yesus tertutup awan dan bahkan sudah sampai di surga, kita tidak perlu menatap ke langit lagi. Yesus telah naik ke surga dengan membagikan kemenangan bagi kita. Dia menurunkan damai sejahtera bagi kita di dunia ini dan menyediakan tempat bagi kita di surga. Dia adalah berkat kemenangan bagi kita. Namun, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita jangan cuma melihat ke langit, yang artinya bertanya, kapan dia datang menjemput kita? Jangan kita hanya disibukkan dengan selalu membahas akhir zaman, mengaitkan keadaan ekonomi, bencana, dan lain sebagainya sebagai tanda-tanda akhir zaman. Sebab Yesus sendiri berkata begini, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu.
hal yang penting bagi saudara dan saya, bagi kita semua sekarang ini adalah memelihara iman kita agar senantiasa siap kapanpun Yesus menjemput kita untuk tinggal bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Di samping itu, Tuhan Yesus memberi tugas kepada orang-orang beriman untuk memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. Jadilah saksinya. Amin. Bahwa Yesus sudah turun ke dunia untuk mati dan bangkit menebus kita. Dan siapa saja yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup di surga bersama Dia. Kita akan dapat bersaksi kalau Roh Kudus telah turun atas kita. Kalau kita telah memiliki damai sejahtera. Sehingga kita memiliki semangat yang menyala-nyala untuk memberitakan kabar keselamatan kepada setiap orang yang kita jumpai dimanapun kita berada. Di lingkungan, di mana saja kita tinggal. Amin. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 12 dikatakan begini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Perkataan Tuhan Yesus ini adalah jaminan bagi kita. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Tuhan Yesus menerangi hidup kita. Sehingga kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Dengan demikian, kita tidak perlu meraba-raba di dalam menjalani hidup ini. Amin. Kita tidak perlu untung-untungan atau berspekulasi dalam mengambil tindakan. Di dalam terang tuntunan Tuhan Yesus, tujuan kita pasti ke surga. Amin. Dan kita mengisi hidup kita dengan menjadi saksinya Tuhan, memberitakan Injil. Sebagai saksi, Tuhan pasti akan melengkapi setiap kita dengan berkat-berkatnya. Sebagai saksinya, kita hidup di dalam terang. Terang itu adalah Yesus. Terang itu adalah Roh Kudus yang menuntun langkah kehidupan kita menuju kehidupan yang berkemenangan. Amin. Selamat merayakan dan memperingati kenaikan Yesus ke surga. Ingat, jangan hanya menatap seperti para murid, tetapi mari kita semakin giat melakukan apa yang Yesus amanatkan kepada kita sebelum Dia naik ke surga, yaitu apa? Memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa muridnya. Mari saudara, kita bergerak bersama, baik langsung maupun tidak langsung. Saya ada di barisan terdepan dalam memberitakan Injil. Karena itu dukung kami Bapak Ibu, doakan, dan Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia ya akan terus membuat program untuk pelayanan penginjilan, kunjungan ke desa-desa, tetapi semuanya itu tidak akan bisa terlaksana tanpa yang namanya dana. Karena itu jika Bapak Ibu tergerak untuk mendukung pelayanan yang dilakukan oleh Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, jika Bapak Ibu berkelebihan berkat, ada kelonggaran, silakan Bapak Ibu memberikan persembahan sukarela, berdonasi, menabur ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Karena dari sana kami bisa melakukan banyak hal untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan kami punya kerinduan untuk memiliki gedung sendiri. Ya,
Itu masih dalam doa, sudah 6 tahun saya terus berdoa. Karena untuk satu unit ruko cukup mahal ya saudara ya, 1,8 M. Aduh Bapak Ibu ya. Ya tapi bagi saya mungkin itu mustahil ya. Tetapi bagi Tuhan tidak mustahil. Yang penting doakan. Atau paling tidak kami bisa memperpanjang kontrak daripada ruko ini supaya kami tetap ada di sini. Dan karena itu Bapak Ibu doakan ya, semakin banyak yang berdoa, ya semakin cepat doa itu terjawab dan dikabulkan. Amin. Dan karena itu kiranya hari ini hari yang memberikan sukacita, karena Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi Bapak Ibu, bagi kita semua. Waktu tempat sudah tersedia, Dia akan menjemput kita semua. Ya, kalau Bapak Ibu mau duluan silakan, saya belakangan aja ya. Haleluya. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa berada di hari peringatan kenaikan Yesus ke surga. Dan ada tanggung jawab yang Engkau tinggalkan bagi kami, memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid-Mu. Pakai kami baik langsung maupun tidak langsung. Pakai seluruh kekuatan yang ada pada kami. Dan terima kasih Engkau telah meninggalkan damai sejahtera bagi kami. Jadi walaupun kami ada masalah, tantangan, kesulitan, kami tidak akan kehilangan damai sejahtera. Engkau pergi menyediakan tempat supaya di mana Engkau berada kami pun berada. Sebuah kepastian bahwa kami akan bersama dengan Engkau di surga. Surga bukan tempat kami mengungsi, tapi surga adalah milik kami karena Engkau yang berjanji itu bagi kami. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea, Jemaat Galilea Community of Christ, semua mereka yang menyaksikan, mengikuti tayangan ini. Jika mereka berdonasi, memberikan persembahan ke yayasan, Tuhan berkati mereka. Setiap rupiah yang diberikan Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Di dalam nama Yesus, kerinduan kami untuk memiliki satu unit ruko. Kalau kami masih belum bisa membeli karena kami tidak punya uang, tapi kami punya Tuhan yang sanggup menyediakan. Paling tidak kami bisa memperpanjang kontrak daripada ruko ini, supaya kami masih ada di tempat ini untuk banyak hal menyelesaikan amanat agung. Terima kasih, berkati Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, berkati kami semua, berkati channel ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami.
kerajaan